Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 TX manual tahun 2010. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita bisa mulai dari depan atau dari bagian belakang. Jadi kita perhatikan tongkrongan atau dudukan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti permasalahannya ada di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya dia presisi antara kiri dan kanan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan cat atau bodi mobil. Jadi di permukaan cat dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu tidak bergelombang untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Terus kita perhatikan juga bagian kaca, terus lampu-lampu semua sekeliling mobil. Ini ban juga kita perhatikan, ban juga masih ada sekitar 70% masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian luar mobil. Untuk ban belakang ini masih ada sekitar 70% juga masih ada nih ya. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan keseluruhan bagian luar mobil itu oke. Nah, kita perhatikan, kita cek. Setelah kita cek, kita pastikan bagian luar mobil itu sudah cocok dengan yang kita mau. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya ini dia pisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita perhatikan juga pedal, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus yang berikutnya juga perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya, terutama di rel-relnya, parts-parts besinya pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian kolong mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan duduknya bagaimana, oke atau tidak. Terus habis itu secara keseluruhan interior juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Baik di dashboardnya, nanti dashboard juga kita akan lihat ya satu persatu. Kita periksa juga di plafonnya, kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu di joknya kita periksa masih oke atau tidak. Ini joknya dia masih orisinil, bawaannya Blue Drew ya. Blue Drew untuk tahun 2010, kondisinya juga masih oke ya. Nah, setelah kita cek, kita periksa bagian interior, pastikan kondisinya oke. Berikutnya kita periksa kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin depan. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita perhatikan, kalau itu rembesnya dari bagian-bagian packing. Untuk penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus bagian-bagian bawah mobil juga kita periksa, pastikan kolong-kolongnya tidak ada kropos. Terus habis itu di bagian kaki-kakinya juga aman, tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau misalnya itu dari seal atau dari karet-karetnya, berarti perbaikannya tidak terlalu mahal. Terus habis itu yang perlu kita periksa lagi level oli mesin, kondisi oli mesin, terus level radiator coolant serta kondisi radiator coolant. Pastikan bahwa itu sudah oke. Nah, setelah kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil.
Nih sekarang coba saya colokin dulu ya. Nih kuncinya kita masukin dulu. Nah ini manual ya, jadi perlu kita perhatikan, pastikan bahwa posisi giginya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pertama kita coba periksa, pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau di dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan, jadi getaran mesin ini masuk ke dalam, bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, dengan posisi duduk juga bisa kita rasakan. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim, karena kalau dia bergetar secara berlebih berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Daihatsu Terios ini kilometernya di 102.000. Jadi di sini ada label service terakhir. Oh di sini ada juga ini hasil uji emisi ya. Nah ini label service terakhir juga ada. Jadi service berikutnya di 105.000. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta apakah ada rekor-rekor servis terakhirnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya, bagian mesin, bagian depan. Oke. Sebelum kita ke ini buat buka kap mesin bagian sini. Nah, terus di bagian sini ada tempat ini sebentar. Oh, bukan, ini buat tempat ini nih, apa namanya? Sebentar. Ini agak keras ya. Di sini ada tempat yang ada keras. Coba nanti dicek lagi nih. Nah, di sini ada ini pengaturan spion, dia elektrik tapi dia belum retract. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek, juga kondisi juga masih dingin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian door trim sebelum kita ke depan. Nah, door trim kita periksa secara keseluruhan kondisi masih oke. Ini bahannya bahan Bludru sama seperti bahan jok. Di bagian sini ada tombol buat ini, buat lock unlock power window. Terus di bagian sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus dalam mencari mobil bekas kita juga bisa perhatikan di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke ya. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin ini dia untuk Terios ataupun RAS, dia grill depannya ikut naik ya. Jadi di bagian sini ini ada di sisi sebelah kanan sedikit, kita dorong ke atas. Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini dia banyak penggunaannya di Daihatsu ataupun di Toyota ya. Jadi Daihatsu dipakai juga mesin ini oleh mesin Grand Max sama Luxio. Terus untuk Toyotanya dipakai juga buat saudara kembarnya Toyota RAS, terus Avanza Veloz yang 1500, terus dipakai juga buat Yaris sama Vios. Seperti itu. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya itu konstan, serta getarannya itu minim ya. Terus untuk melihat mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan ini di kap mesin juga ada sealer. Jadi pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas mesin. Terus di bagian depan ini besi yang memanjang kita sebut apron. Apron juga kita cek, pastikan bahwa kondisi apron juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping, chassis bagian dalam sini juga kita perhatikan, samping-samping sini, pastikan bahwa tidak ada perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit terselip, yang sulit untuk dibersihkan.
Terus habis itu juga fan listrik juga kita periksa perputarannya masih normal atau tidak. Oke. Oke, sekarang kita lihat ke bagian yang lainnya ya. Oke, sebelum itu bagi yang mencari mobil SUV ya, compact SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal, dia perawatannya mudah, BBM-nya relatif irit, terus habis itu hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer Daihatsu pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Dan modelnya juga masih seperti ya, untuk ukuran tahun 2010 juga ini masih tetap stylish ya. Oke. Mungkin Daihatsu Terios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba lihat di bagian tengah dan bagian belakang. Oke. Nah, pintunya bukanya juga lebar nih, hampir 90 derajat. Sekarang kita masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan besar. Seperti itu. Untuk headroomnya pun sendiri masih ada sekitar 5 jari. Terus kita ke bagian belakang dulu. Bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang ya di bagian belakang. Terus habis itu pelipatan bangku untuk senderannya 50-50, di bagian bawahnya 100%. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga sama tempat penyimpanan terbuka. Terus sini ada pegangan tangan, tapi seat belt belum ada ya di baris ketiganya. Sekarang kita ke baris kedua. Di baris kedua bisa duduk 3 penumpang dewasa ya. Ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah, ada 2. Terus seat belt 3 titiknya ada 2 serta 2 titiknya ada 1. Terus pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan seperti itu. Nah, untuk jok bagian belakang ini bisa diatur maju mundurnya ya, untuk kiri dan kanan. Terus di bagian sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas ada handle tangan bagian kiri dan kanan. Terus sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, ini AC-nya juga masih dingin, blowernya juga anginnya juga masih kencang. Ada 3 level kecepatan untuk blower AC bagian belakang. Terus di sini ada kantong penyimpanan serta di bagian sini ada pada keras-keras semua nih, harus pakai 2 tangan ini. Nah, iya, di sini ada cup holder 2 ya. Oke. Oke, sip. Terus sekarang kita lanjut, kita periksa juga di sini. Door trim kondisinya juga masih oke, ada cup holder juga sama tempat penyimpanan terbuka. Ini bahannya bahan Blue ya, sama seperti bahan jok. Sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya mudah dengan jari. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita cek, pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu masih oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Untuk pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus kita ke bagian, di bagian atas ini ada roof rail ya, ada roof rail di bagian atas. Terus kita ke bagian belakang, di sini ada spoiler belakang, lampu rem, kaca, ada wipernya, tapi belum ada defoggernya. Di sini ada ban cadangan ya, ada penyimpanan ban cadangan. Terus ini lampu, sudah dilengkapi dengan ini sensor parkir, ada 2 di bagian belakang, tatakan plat ada di bagian bawah. Terus salah satu juga indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Pintu bagasi kita juga perlu periksa, sealer di pintu bagasi, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus sama tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan di bagian-bagian sini. Untuk space bagasi tidak terlalu luas tapi masih cukup lah. Terus apabila jok baris ketiganya dilipat masih dapat space yang lumayan besar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping nih ban hampir sama rata, dia sekitar 70% ininya ketebalannya. Sekarang kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke, bahan blue-nya juga masih oke. Ini child locknya. Nah, di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Door trim depan sebelah kiri kondisinya juga masih oke. Ini bahan blue-nya juga masih bagus.
Di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Ini tampilan bagian depan serta di sini tampilan dashboard. Sekarang kita periksa saja apa yang ada di bagian dashboard. Kita mulai dari setir. Setir juga kondisinya juga masih oke, kulit jeruknya juga masih bagus ya. Masih bagus, belum dilengkapi dengan airbag. Di sini cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada tombol buat lampu ya. Jadi lampu besar kecil, fog lamp, lampu dim, lampu sen. Terus di bagian sini ada tuas buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Terus kita ke bagian tengah. Di sini ada jam digital. Di bagian bawah sini audio juga masih orisinil bawaan asli dari mobilnya. Bisa CD MP3, radio FM AM. Kita ke bagian bawah sini. Di sini AC, kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard. Di sini ada tempat buat naruh kartu ya, kartu e-tol juga bisa di sini. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan AC. Di sini ada buat kecepatan angin AC sama buat suhu AC. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada asbak serta di bagian sini ada power outlet. Nah, ini dicolok, kebetulan ini pemilik sebelumnya juga ditinggalin ya. Jadi di sini ada apa namanya, dashcam ya. Ada dashcam di bagian sini. Kalau nggak salah nih juga masih ada SD cardnya, jadi include di mobil ini ya, jadi tambahan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ini tuas manualnya ya, 5 kecepatan plus mundur. Bagian sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini handle rem tangan. Terus di bagian sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt ini juga bisa kita periksa. Kalau di bagian dalam ada sisa-sisa lumpur atau karat, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol tengah ya, tertutup. Sekarang kita periksa lagi. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Terus ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ada handle tangan, sun visor bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin, ada lampunya juga, ada tutupnya juga. Terus spion belum, yang tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada tempat kacamata. Di sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor, ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen atau kertas-kertas kecil ya. Serta di bagian sini belum ada cerminnya. Sama di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Daihatsu Terios 1,5 TX manual tahun 2010. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini di bawah. Jangan lupa juga pembeliannya ya, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Terus rekanan kami juga ada bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita beli pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, cocok tidak, enak atau tidak. Terus performa mesin, kaki-kakinya, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih enteng atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook nih di belakang. Pas di hook, stok kami juga banyak nih sampai ke seberang sana, ada sekitar 40 unit, Terus letak kami ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH ya, atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor, mudah dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta
dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.